Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 6. Materi kita hari ini adalah tentang kandungan dari surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Perhatikan baik-baik penjelasannya berikut ini. Surat Iqra atau surah Al-Alaq adalah surat yang pertama kali diturunkan pada Rasulullah SAW. Surat tersebut adalah surat Makkiyah. Di awal-awal surat berisi perintah membaca, yang dengan membaca dapat diketahui perintah dan larangan Allah. Jadi manusia bukanlah dicipta begitu saja di dunia, namun ia juga ada perintah dan larangan. Itulah urgensi membaca. Perintah membaca di sini tentu harus dimaknai bukan sebatas membaca lembaran-lembaran buku, melainkan juga membaca buku-buku dunia. Seperti membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, membaca diri kita, alam semesta dan lain-lain. Berarti ayat tersebut memerintahkan kita untuk belajar dengan mencari ilmu pengetahuan serta menjauhkan diri kita dari kebodohan. Namun membaca yang mampu membawa kepada perubahan positif bagi kehidupan manusia bukanlah sembarang membaca, melainkan membaca dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama merupakan perintah untuk mencari ilmu. Ilmu yang bersifat umum, baik ilmu yang menyangkut ayat-ayat kauliyah, ayat Al-Quran, dan ayat-ayat kauniyah yang terjadi di alam. Ayat kauliyah ialah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berupa firman-Nya, yaitu Al-Quran, dan ayat-ayat kauniyah ialah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berupa keadaan alam semesta. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Allah Subhanahu wa taala sendiri juga telah menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai sebaik-baik ciptaan dan tidak ada makhluk yang dianugerahi wujud dan fasilitas hidup yang menyamai manusia. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi manusia berupa akal pikiran, perasaan, dan petunjuk agama. Semua itu menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Yang demikian itu diharapkan manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati semua perintah dan menjauhi larangannya. Ayat ketiga terdapat dua pengertian pokok, yakni perintah untuk membaca sebagai penegasan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Oleh karena itu Islam mendidik umatnya agar menjadi umat yang pandai sehingga bisa memahami ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala mengajar manusia dengan pena. Maksudnya dengan pena manusia dapat mencatat berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dengan pena manusia dapat menyatakan ide, pendapat, dan keinginan hati. Dan dari pena manusia juga mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan baru. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala mengajar manusia apa yang tidak atau belum diketahuinya. Manusia lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Secara perlahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia kemampuan melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, sehingga dengan kemampuannya itu manusia mampu mencapai cabang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu yang lain, bahkan ilmu yang mungkin langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kepada beberapa orang yang dikehendakinya tanpa melalui belajar ilmu laduni. Demikian Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwa manusia dicipta dari benda yang tidak berharga, kemudian memuliakannya dengan mengajar membaca, menulis, dan memberinya pengetahuan. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Pesan ibu, teruslah belajar agar kalian menjadi anak-anak yang pandai, sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.